Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah. وسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة في صحيح رواه الإمام البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan tausiah dari guru kita yang kita cintai, Fadilatul Ustaz Allah Mahdi Khairul Akim, kata Muhammad. Pujian kehadiran saya dari cahaya hati beliau yang suci dan dari sangka baik dan keselamatan beliau pada saya yang hakikatnya adalah kaum pendosa yang mengharapkan pengampunan Allah dari doa jemaah semua. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع ارتبطنا بأرواح الصالحين، بحضور أرواح الصالحين، بحضور أرواح المقربين والأبطال في هذه الحضرة الشريفة. جعلنا الله وإياكم ممتلئ بأموالهم وبركاتهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة آمين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha mengumpulkan kita untuk bisa turut berkumpul di dalam perkumpulan yang mengikatkan kita kepada para salihin, yang bagaikan rantai, mata rantai yang bertalian dan bersangkutan satu sama lain. Mata rantai yang jika diperguncang satu mata rantai maka berguncang seluruh mata rantai hingga ujungnya Sayyidina Muhammad. Inilah rantai kemuliaan mahabbah, inilah silsilatul mahabbah, inilah rantai cinta dari umat kepada guru, dari guru kepada guru, dari guru kepada guru hingga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi zaman, Allah bersumpah demi masa dan zaman. Semua yang terjadi sepanjang waktu dan zaman, musibah dan kenikmatan, kegembiraan dan kesedihan, perpisahan dan pertemuan, yang kesemua itu adalah gelombang kehidupan yang selalu ada sepanjang zaman. Wal 'ashr, demi seluruh kejadian itu yaitu masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian, semua dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, yang beramal saleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, seluruh gelombang kejadian, kesedihan dan kegembiraan, kekayaan dan kemiskinan, keberhasilan dan kegagalan, kehidupan dan kemudian kematian, semua di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan rugi, yang beramal saleh tidak akan rugi. Orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk tabah dan sabar tidak akan merugi. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam kelompok yang tidak rugi. Demi sumpahnya Allah melewati masa, generasi ke generasi, melewati permukaan bumi dalam kehidupan,
dan semua mereka pun akan wafat, yaitu seluruh manusia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kau pasti akan menemui kewafatan dan mereka pun akan menemui kewafatan. Beruntung mereka yang wafat di dalam husnul khatimah, merugi mereka yang wafat di dalam su'ul khatimah. Kehadiranku dan kalian di malam ini menuntun kita kepada husnul khatimah, menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah wafat dalam keluhuran, su'ul khatimah adalah wafat dalam kehinaan dan kegelapan. Pastikan seluruh nama kami semua yang hadir akan wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza ja'at as-sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghadara tarhaquha qadara ulaika humul kafaratul fajara." Allah berfirman, ketika telah datang waktunya sangkakala terakhir, hancur leburlah seluruh alam semesta. Hari di mana manusia melarikan diri dari saudara dan temannya, suami berpisah dengan istrinya, istri berpisah dari suaminya, semua tidak ingin saling dekat karena tidak ingin dituntut satu sama lain. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya, takut dituntut karena pernah tidak berbakti pada ayah dan bunda. Ayah dan bunda pun lari dari anaknya, takut dituntut kurang memberi bimbingan yang luhur di dunia. Yawma yaqilul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi. Suami melarikan diri dari istrinya, takut dituntut oleh istrinya atas hak-hak yang belum ditunaikan. Istri melarikan diri dari suami, takut dituntut atas hak-hak suami yang belum ditunaikan. Yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada saat itu masing-masing orang berada di dalam kesibukan dirinya sendiri. Hadirin hadirat, wujuhun yawma idzin, di saat itu ada wajah-wajah mulia sebagaimana firman Allah, yauma yaqilul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wujuhun yawma idzin sha'nikulli minhum sha'nun yughnihi. Di saat itu ada wajah-wajah yang senang, dhahikatun mustabshirah. Hari ada wajah-wajah yang senang dan gembira, dan ada wajah-wajah yang cemberut dan kusam dan gelap. Wujuhun yawma idzin sha'nun yughnihi. Dan di saat itu ada wajah-wajah masing-masing sibuk dengan permasalahannya. Ada wajah-wajah yang gembira karena ia telah mendapat husnul khatimah dan mendapat perjumpaan dengan para kekasihnya, para salihin dan para pemimpin salihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu juga ada wajah-wajah yang terlihat kusam dan gelap. Mereka dalam penyesalan yang abadi. Ulaika humul kafaratul fajara, orang-orang yang menolak tuntunan ilahi dan tuntunan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hadis mulia di malam hari ini. Tuntunan sang Nabi yang disampaikan kepada para sahabat, kalimat-kalimat mutiara-mutiara yang menuntun pada keluhuran dunia dan akhirat. Di saat para sahabat mendengarnya dan menyampaikannya pada tabi'in, demikian dari sanubari kepada lisannya, dari lisan kepada telinga murid-muridnya, dan demikian dari zaman ke zaman sampailah kepada kita kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, inna dina yusuf, sungguh agama ini adalah kemudahan, kemudahan yang membawa kemudahan pula. Wala yushadda dina illa ghalabahu, tiada orang yang memaksakan dirinya kecuali ia akan hancur sendiri dan akan kalah sendiri oleh keinginannya yang berlebihan. Rasul Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna kalimat ini bahwa wala yushadda dina illa ghalabahu,
Jangan sampai manusia itu memaksakan dirinya lebih dari kemampuannya. Wasaddidu, maka benahilah diri kita dari segala hal-hal yang kurang, sempurnakan semampunya dan jangan paksakan diri lebih dari kemampuan. Berkata Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari, makna kalimat wasaddidu ini adalah jangan sampai kita mengutamakan hal-hal yang sunnah hingga membuat hal yang fardu tertinggalkan. Misalnya, seorang yang mempunyai semangat besar untuk melakukan salat tahajud, ia lakukan mulai tengah malam sampai dekat subuh sudah kelelahan karena berjam-jam melakukan salat tahajud ingin mengikuti sunnah. Akhirnya sebelum adzan subuh ia tergeletak tidur dan dia lewatkan salat subuh yang fardunya sampai terbitnya matahari. Ini yang disebut wasaddidu, yaitu at-tawassut fil amal. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, yaitu jangan berlebih-lebihan, jangan pula kekurangan. Sudah kita jarang banyak beribadah yang sunnah, dengan hadis ini sudah yang memaksakan diri. Kita memaksakan diri kita terus berbuat dosa. Kapan kita berusaha membenahi diri kita untuk mendapat pahala dan ibadah? Kadang-kadang kita tidak ingin buat dosa, tapi terus diri kita memaksakan lebih dari kemampuan untuk berbuat dosa. Bagaimana dengan mendekat kepada Allah? Dan Rasulullah SAW meneruskan firman-Nya waqaribu. Yaitu berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, makna kalimat ini adalah illam tastati'u an ta'khudha fil akmal fataqarrabu ila alladhi aqrab ilayh. Atau kama qala, kalau kau tidak mampu untuk beramal suatu amal yang ingin kau lakukan sebagaimana orang-orang mulia yang kau jadikan panutan, maka dekatkan kepada amal itu walaupun tidak sepertinya. Kita dengar Rasulullah SAW salat malam sampai bengkak kaki. Kita tidak mampu itu, paling tidak kita mengikuti beliau salat malam walaupun beberapa menit semampu kita. Demikian pula amalan saleh lainnya. Kalau tidak mampu yang sempurna, yang terbaik, maka dekatkan semampu kita kepada yang paling baik menurut kemampuan kita. Wa abshiru. Maka dengan perjuangan itu, kabar gembira bagi kalian, kata Rasulullah SAW. Fasta'inu bil qudwati war rawhati wa syai'in min ad-dulja, dan perbanyaklah doa untuk memohon pertolongan di pagi hari, di sore hari. Maksudnya di pagi hari itu saat kita mau aktivitas. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya aktivitas kita dilimpahi keberkahan, kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat. Dan juga di sore hari selesai dari aktivitas kita berdoa kepada Allah. Barangkali tadi banyak dosa yang kita kerjakan supaya diampuni Allah. Barangkali dari tadi banyak perbuatan-perbuatan yang buruk yang bisa membawa musibah di masa mendatang agar diampuni Allah. Wa syai'in minad dunya, dan di sedikit waktu di waktu malam gelap, malam yang gelap dunya adalah malam yang kelak, yaitu di tengah malam atau di akhir malam. Mereka dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari, dan beliau menjelaskan bahwa hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan lebih dari kemampuan kita. Dan Rasulullah SAW memberikan kemuliaan tuntunan, dan beliau SAW kelak akan memberikan syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin." Maka diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika ayat ini turun, berkata para sahabat, "Ayyuna lam yuzlim." Ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman yang tidak menyatukan iman mereka dengan perbuatan zalim. Maka berkata para sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Bagaimana ini bisa kita lakukan ayat ini? Seberapa beratnya? Maka turunlah firman Allah yang selanjutnya menjawab kerisauan para sahabat itu dengan inna syirka dzulmun adzim, bahwa sungguh menyekutukan Allah itulah yang merupakan dosa yang paling besar. Maksudnya, Al-Imam Ibn Hajar mensyarahkan makna hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjawab kerisauan para sahabat. Mereka risau dengan turunnya ayat ini, ayyuna lam yadlim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Dan bagaimana dengan ayat orang-orang yang beriman yang tidak tercampur iman mereka dengan dosa, yaitu suci dari dosa? Siapa dari kita yang suci dari dosa? Maka Allah beri ketenangan mereka, inna syirka dzulmun adzim. Yang dimaksud adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tapi mengaku beriman, yaitu
hidup orang munafikin, lisannya muslim tapi hati sanubarinya memusuhi dan menghancurkan Islam. Ini ada di masa Nabi SAW sampai saat ini pun ada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini bahwa dia adalah seseorang yang beriman kecuali pasti sampai kepada surganya Allah. Walaupun mereka berdosa, mereka akan melewati siksa mungkin di dunia, mungkin di barzakh, mungkin di neraka. Namun ayat ini merupakan jaminan juga bahwa tidak akan satu pun orang yang beriman kekal di dalam neraka. Tentunya dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Jadi kita ini sudah tidak menyekutukan Allah, sudah mengakui Nabi Muhammad itu Allah, sudah cukup, tidak perlu beramal karena sudah pasti masuk surga. Hati-hati dengan perbuatan dosa dan meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangannya, karena perbuatan dosa seperti itu adalah menambah musibah kita di dalam kehidupan dunia, di alam barzakh dan di hari kiamat. Makin banyak dosa kita, makin banyak kesalahan kita, makin banyak musibah yang kita datangkan sendiri dengan perbuatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin, yang akan saya sampaikan pula adalah tentang fitnah di Facebook yang menampilkan wajah saya yang di atasnya diberi palang salib dan di atas namakan seorang pendeta. Facebook itu sudah lama, mungkin sekitar setahun, tapi berganti-ganti gambar. Baru ini digambarkan dengan wajah saya, namanya pendeta siapa saya lupa. Gambar salib di atas kepala saya, pakai gambar saya, namanya pendeta siapa saya lupa. Kabar sudah disampaikan kepada karena kerisauan saya, sebagaimana yang saya sampaikan kepada jemaah bahwa jangan ada satupun yang bertindak anarkis. Saya sudah memaafkannya dan kita berharap dia yang berusaha memerangi Rasul diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia berjuang untuk membela Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Namun kerisauan saya adalah ini adalah awal dari satu keinginan untuk adu domba antara umat beragama, memancing kemarahan jemaah Majelis Rasulullah SAW untuk memerangi kaum non-muslim yaitu Nasrani. Ini yang dipancing oleh mereka. Barangkali pembuatnya bukan seorang pendeta. Besar firasat saya bukan pendeta yang berbuat, karena mereka berbuat seperti itu bunuh diri namanya. Suatu hal yang sangat bodoh. Tapi ini adu domba antara kerukunan umat beragama. Saya percaya penuh seluruh hadirin Majelis Rasulullah SAW akan memahami apa yang saya sampaikan, bahwa tidak ada yang mengambil tindakan anarkis. Namun kerisauan saya adalah oknum-oknum pengadu domba memakai atribut Majelis Rasulullah, lalu membakar gereja, lalu oknum-oknum pengadu domba memakai kayu salib memukuli jamaah Majelis Rasulullah, perang antar beragama dan banjir darah kebenaran. Hadirin hadirat, oleh sebab itu kabar saya sampaikan kepada guru mulia Al-Muslim Al-Alama Habib Umar bin Habib, dan beliau melihat sendiri daripada selebaran itu, Facebook itu diberikan untuk beliau, dan beliau mengatakan itu tidak membawa mudarat, tidak membawa mudarat. Alhamdulillah rabbil alamin. Namun beliau memberikan instruksi, sampaikan kepada jemaah agar jelaskan tentang akhlak kita, budi pekerti kita antara umat beragama sangatlah mulia. Rasulullah SAW sangat menghormati dan dihormati oleh umat beragama. Tokoh-tokoh besar Kristen sangat memuliakan Sayyidina Muhammad SAW. Di antara mereka yang masuk Islam, di antara mereka yang tidak. Seperti Heraklius Bizantium, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Kaisar Heraklius Bizantium, Kaisar Romawi, ketika datang putusan Nabi SAW dengan ucapan kepada Kaisar Heraklius Bizantium, masuk Islam kau akan selamat. Maka ditanya, ini surat datang dari siapa? Apakah dia seorang pemimpin? Bukan. Apakah dia anak pemimpin yang gila kehormatan? Bukan. Apakah dari seorang yang punya tentara ratusan ribu hingga berani mengatakan ini pada Kaisar Romawi semacamku? Tidak punya pasukan. Apakah dia punya pengikut banyak sehingga berani melawan kerajaanku? Ya, pengikutnya beberapa orang saja dari para budak. Apakah bapaknya seorang orang besar? Ya, seorang anak yatim. Apakah ia kaya raya mampu menyewa pasukan untuk melawan kekaisaranku? Ya, orang
orang yang miskin maupun kepala domba. Maka berkatalah Kaisar Heraklius Bizantium, sungguh orang ini membawa kebenaran. Jika aku ada di hadapannya saat ini, akan kucuci kedua sandalnya, dan kekuasaan beliau akan sampai kepada kekaisaranku ini, dan tempat dudukku ini, singgasanaku ini akan disampaikan oleh kekuasaan beliau Sayyidina Muhammad SAW. Gemuruh para pendeta di kerajaan Heraklius ketika Kaisar bicara seperti itu. Namun Kaisar Bizantium tetap tidak masuk Islam, membiarkan muslimin hidup tinggal di wilayahnya. Dan ini Kaisar seorang pemimpin besar umat Kristen di masa itu, bukan satu. Kaisar Najasyi, seorang kaisar di Afrika, sampai surat kepadanya. Berkata, salah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenal bawakan surat itu. Kaisar Najasyi berkata, ini orang nampaknya membawa kebenaran. Kalau berkata seorang munafik yang juga hadir di saat itu di depan Kaisar Najasyi, "Tar dulu Kaisar, jangan seorang tak percaya. Tanya dulu apa yang dia ucapkan tentang apa yang kalian sembah, yaitu Isa bin Maryam. Apa menurut kalian ajaran kalian tentang Isa bin Maryam?" Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, kalimat demi kalimat menjelaskan siapa Nabi Isa bin Maryam. Kaisar Najasyi berkata, lepaskan mereka, mereka boleh hidup bebas di sini. Dan tidak lama dia pun masuk Islam. Riwayat Sahih Bukhari, orang yang pertama kali Rasul lakukan sholat gaib untuknya adalah Kaisar Najasyi, seorang kaisar besar yang memimpin kekaisaran yang beragama Kristen. Para bawahannya banyak para pendeta, namun tidak urusan kaisar. Mereka menghargai umat beragama. Ini yang diinstruksikan oleh Guru Mulia untuk dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama yang mesti kita penuhi. Dan beliau mengatakan, jika jemaah mengikuti apa yang diwasiatkan, orang-orang Nasrani yang akan memerangi orang yang membuat Facebook itu, bukan kita. Mereka yang akan memerangi karena malu sendiri bahwa orang-orang Muslim berbuat baik, santun kepada orang-orang yang non-Muslim. Semakin kita mencintai Nabi SAW, semakin kita berbuat baik kepada mereka, demi mereka mengenal kelembutan Islam, kelembutan Nabi Muhammad SAW. Yang dengan itu mereka sendiri yang akan tertarik kepada Islam atau mundur ragu untuk tidak memerangi muslimin karena merasa muslim bukan musuh mereka, dan mereka sendiri yang akan mengejar orang-orang yang mengadu domba antara mereka dengan muslim. Demikian hadirin diskusi dari Guru Mulia yang saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah pengangkatan guru dari Guru Mulia kita, Khalifatul Awliya di hadha zaman, Sayyidi Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar alaihi rahmatullah, wafat pada sebelum terbitnya subuh hari Minggu yang lalu, yaitu tanggal 4 April 2010, 19 lebih besarnya 1413 Hijriah. Beliau wafat sebelum terbitnya subuh, dan kabar sampai pada Guru Mulia pada sekitar 6:30 tepat setelah beliau melihat selebaran Facebook dan menjawabnya. Lalu beliau masuk rumah, dapat kabar tentang pemakaman guru beliau, dan beliau diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Masuk ke dalam kamarnya, jam 9 pagi sudah menuju bandara berangkat ke Jeddah untuk melakukan menghadiri sholat jenazah yang dilakukan pada kemarin Ba'da Isya di Masjidil Haram pada sholat Isya. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar adalah seorang yang sangat lemah lembut. Air mata bercucuran jika beliau menyampaikan tausiah. Rahasia-rahasia kelembutan Allah berbicara dari tuntunan beliau, membuat hadirin bagaikan pecah hatinya dari haru atas kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hari-hari dan perjuangan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar, orang yang sangat mulia, dan beliau adalah guru dari Guru Mulia kita. Setelah beliau sering kunjung ke Indonesia di zaman Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tambun alaihi rahmatullah, di zaman Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di Solo alaihi rahmatullah, ayah dari Habib Anis almarhum alaihi rahmatullah, di zaman Habib Umar bin Khattab, dan para guru-guru para sepuh di masa itu. Tahun 98 saya kunjung pada beliau bersama Guru Mulia, bersama para alumni pertama, murid-murid Guru Mulia. Guru Mulia kita mengantar kita pulang ke Indonesia, sebelumnya haji umrah sekaligus silaturahmi pada Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar Guru Mulia. Semua mata kami memandangi wajah yang bercahaya, wajah sepuh yang bercahaya itu
tahun 98 sudah rebah di tempat tidur. Wajah yang penuh kelembutan dan pandangan yang penuh kasih sayang memandangi wajah-wajah para alumni satu persatu, dan air mata beliau tidak berhenti mengalir. Lalu tangan beliau bergetar terangkat mendoakan para alumni. Lantas satu persatu kami menjalani beliau. Guru mulia di sebelah beliau mengenalkan nama kami satu persatu. Ini bulan, ini bulan, satu persatu kami menjalani beliau. Pertemuan diakhiri dengan satu qasidah yang membuat beliau menangis dan berguncang-guncang tubuhnya dari dahsyatnya tangis, dan terus mengangkat tangan berdoa, membuat kami hampir bergelimpangan dari tangis melihat beliau sedemikian dahsyatnya berdoa dan mengajar. Beliau telah wafat, dan semoga Allah SWT memuliakan beliau di alam akhirat, dan semoga Allah SWT menjadikan tanda wafatnya beliau sebelum terbitnya fajar, menandakan terbitnya fajar Fatah akan segera tiba, yaitu terbitnya kemakmuran dan tegaknya bagi Sayyidina Muhammad SAW di barat dan timur telah dekat waktunya. Amin, Allahumma amin. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memuliakan para dai Allah di barat dan timur dan melimpahkan kemudahan dalam perjuangannya, dan semoga Allah SWT melimpahkan kemuliaan, keluhuran dan kedamaian bagi para pecinta Rasulullah SAW, dan semoga Allah melimpahkan hidayah di barat dan timur bagi mereka yang masih menyembah selain Allah, dan semoga Allah SWT segera memberikan, semoga Allah SWT tidak menjadikan wafatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf sebagai musibah bagi kita. Semoga Allah menjadikan kejadian ini, wahai Allah, hiburlah kami karena kesedihan ini, hiburlah kami dengan munculnya Khalifah baru yang memimpin kedamaian di barat dan timur ya Rabbi, memimpin para baik telah wafat dari generasi ke generasi tergantikan, dan sampai kini wafat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Semoga lebih terbit matahari kedamaian di barat dan timur, menjadikan pula segera kota Jakarta kota kedamaian, kota Sayyidina Muhammad SAW, aman dari narkotika, aman dari minuman keras, aman dari segala hal yang mungkar, aman dari kriminal, aman dari hal yang buruk. Ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadirin hadirat, akhir dari doa kita adalah Allah memberikan ketabahan kepada guru mulia kita yang ditinggal oleh guru beliau. Betapa sedihnya ditinggal sang guru. Beliau dalam perjuangan dakwah yang demikian berat. Walaupun Sayyidi Habib Abdul Qadir telah rebah, tidak bergerak saat itu, hanya di tempat tidur dari tahun 98, sudah 12 tahun yang lalu, sudah begitu keadaannya, namun perlu beliau tetap dalam mendoakan para umat, mendukung dakwah para pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kini beliau telah wafat, betapa berat dan sedihnya guru mulia kita. Semoga Allah memberikan ketabahan dan ketenangan kepada guru mulia kita, membawa beban yang sangat berat di dalam dakwahnya, ditinggal pula oleh guru beliau baru saja kembali dari perjalanan dakwah yang panjang di Indonesia, di Eropa, di Afrika, baru saja kembali beberapa hari istirahat, sudah ditinggal mangkat oleh guru tercintanya. Sungguh kesedihan beliau yang memberatkan kita. Kita tidak senang beliau sedih, rasanya diri ini kalau bisa sobek-sobek dan hancur lebur dan dilemparkan ke neraka, lebih baik dari kesedihan menimpa hati guru mulia kita yang kita cintai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita melakukan tahlil, kemudian salat jenazah untuk guru dari guru mulia kita, sekaligus doa agar guru mulia kita diberi ketabahan dan ketenangan. Ya Rahman ya Rahim, dan diberi pertolongan. Tabarakallahu bihi da'wati wa nasallallahu da'watahu fi hayatihi. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. الفاتحة وثلاث مرات من سورة الإخلاص والمعوذتين. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi harramahu Allah 'ala nar.
diteruskan setelah takbir yang kedua baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada takbir yang ketiga baca doa untuk pengampunan kepada almarhum yaitu Allahu wa akhir. Atas keempat boleh doa apa saja untuk kita dan untuk muslim muslimah. Hingga hadirin yang dimuliakan Allah. الصلاة على المرحوم والمرحولة السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد الزكار عليه رحمة الله جميعا أيها المسلمين رحمه الله. استووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ينشر الله برحمته خالدين بها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. الحمد لله الذي توفى بمساعدتنا وجعلنا من غنائه لنا وانزل على حق الذي نحصد بالكرم كل نفس سيئه الموت فلنتوفى من الموت يوم القيامه فقد فزع النار ودخل الجنه وفاه والحياه الدنيا الا ما يكون يا ربنا يا مجيد لحاجه الوليين توصلنا بالحبيب تحت حاجه الى جليل حجبنا في الدنيا بالصلاه وحجبنا بالاخره بالمغفره يا الله يحفظ الله ودعي في الصلاه واخذ الحمد العالمين.